Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Sudarsan dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini, saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Bagi yang udah ikutin saya lama, pastinya tahu ya bahwa saya adalah mantan karyawan di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Last day saya di perusahaan tersebut adalah pada akhir Februari tahun 2022 kemarin. Jadi kurang lebih udah lebih dari 3 bulan semenjak saya resign. Sekarang kesibukan sehari-hari saya antara lain ngurusin bisnis kecil-kecilan saya, yaitu kedai rasea, lalu juga mencoba menjadi seorang scalper, lalu bikin konten di YouTube, IG, TikTok, dan sisanya waktu untuk keluarga. Banyak orang termasuk teman-teman kantor saya menganggap bahwa resign dari kantor adalah sebuah pencapaian. Dan ketika resign dari kantor, hidupnya pasti lebih bahagia. Menurut saya, hal tersebut enggak sepenuhnya benar. Bahkan sebenarnya ya, ada sedikit penyesalan nih dalam diri saya. Eits, tenang, ini bukan video motivasi. Jadi saya nggak akan bilang seperti kebanyakan motivator lainnya, menyesal karena enggak resign lebih cepat. Enggak ya, jadi apa yang akan saya sharingkan kepada Sobat Maya ini adalah realita yang saya alami sendiri. Jujur, waktu saya resign, rasanya itu sedih, asli. Karena saya sangat enjoy bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan perusahaan tersebut adalah tempat yang paling nyaman nih bagi saya selama saya berkarir. Gajinya oke, tunjangan serta fasilitasnya juga sangat mumpuni. Kalau cuma mau hidup nyaman dan berkecukupan, itu mah bisa banget. Lantas kalau kerjaan kantor segitu enaknya, kenapa saya masih resign? Jawabannya adalah karena saya dihadapkan pada pilihan, di mana saya harus memilih antara kerjaan kantor, YouTube, ataupun kedai rasea. Kalau saya manusia super sih, saya pengennya jalanin aja semuanya secara bersamaan. Sayangnya, saya hanya manusia biasa aja ya, jadi saya harus memilih di antara 3 pilihan tersebut. Untuk cerita lebih detailsnya, udah saya ceritain di video yang ini. Nah, setelah resign dari kehidupan kantor dan memulai hidup yang baru, ada beberapa penyesalan yang saya alami. Yang pertama tentu saja dari sisi finansial ya. Dulu waktu masih menjadi banker, itu tanggal 25 benar-benar hari yang sangat membahagiakan. Bisa langsung budgetin dana untuk investasi, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli barang-barang yang kita inginkan, dan lain sebagainya. Mau hari liburnya banyak atau enggak, mau ambil cuti atau enggak, pokoknya tanggal 25 gajian tetap masuk. Masa-masa yang indah banget. Kalau sekarang mah boro-boro ya, yang ada malah sibuk bayarin gaji karyawan. Lalu waktu masih menjadi banker, bunga KPR-nya itu murah banget. Makanya kalau kita kerja di bank nih ya, dan kita itu mau beli rumah, walaupun kita punya uang cash untuk beli rumah tersebut, saya masih akan menyarankan untuk ambil KPR aja. Kenapa? Karena bunganya itu super duper murah banget. Saking murahnya, jika kita tempatkan dana cash kita ke reksadana pasar uang, itu kita masih mendapatkan selisih keuntungan antara bunga RDPU dengan bunga KPR. Lalu banyak juga fasilitas yang selama ini saya nikmati secara gratis, kayak asuransi. Begitu saya resign, itu hilang semua. Dan masih dari sisi finansial juga, pas kemarin tuh ketemu sama teman kantor dan ngobrol-ngobrol ya, itu rasanya nyesek juga begitu tahu besaran bonus dan jasa produksi untuk tahun ini. Agak nyesek dan agak nyesel juga sih kenapa nggak resignnya setelah pembagian bonus dan THR aja. Lalu penyesalan yang kedua adalah soal produktivitas. Agak di luar dugaan saya ya, ternyata saya ini tipe orangnya kalau kepepet itu bisa produktif banget. Dulu waktu saya masih serabutan kerja kantor, ngurusin rasea, dan juga bikin konten di YouTube, itu saya bisa fokus banget loh. Jadi ngerjain 3 hal tersebut bersamaan dan saya tidur cuma 3-4 jam sehari pun itu nggak masalah. Tapi kok setelah resign malah saya tuh merasa produktivitas saya agak berkurang ya? Apa karena tekanannya itu udah mulai berkurang ya, jadi agak relax? Sehingga kayaknya jadi kurang fokus dan kurang produktif. Ini jadi pembelajaran banget sih buat saya. Saya harus bisa mengkondisikan diri saya kembali seolah-olah ya dalam keadaan kepepet nih. Jadi produktivitas saya itu bisa muncul kembali.
Tenang, walaupun emang ada sedikit penyesalan, tapi kalau saya pikir-pikir lagi, lebih banyak bahagianya sih setelah saya resign ini. Waktu saya jadi lebih fleksibel, bisa nyobain hal-hal baru, bisa jadi full-time trader, dan juga full-time untuk keluarga. Untuk kontrol ke kedai rahasia pun sekarang udah bisa pada hari kerja, nggak perlu pas weekend lagi. Banyak hal yang nggak bisa saya lakukan pada saat masih kerja kantoran, sekarang bisa saya lakukan. Saya bisa temenin Pauline berenang siang-siang, ajak Pauline jalan-jalan naik motor, dan kemarin pada saat papa saya sakit, saya bisa jaga papa saya di rumah sakit sampai 3 hari. Hal-hal seperti ini sih yang menurut saya paling berharga. Jujur, walaupun saya ini termasuk sandwich generation yang tiap bulan itu selalu kirimin uang ke orang tua saya, tapi saya nggak punya banyak waktu untuk mereka. Kadang nelpon pun jarang. Pas kemarin papa saya sakit, saya bisa temenin papa saya di rumah sakit, jadinya banyak ngobrol. Papa saya sampai bilang seperti ini, walaupun papa sakit, itu papa masih bersyukur sih, karena kamu bisa temenin dan jaga papa. Jadinya kita bisa banyak ngobrol. Kalau papa nggak sakit, mana bisa kita ngobrol lama seperti ini. Kamu kan sibuk terus. Rasanya nyesek banget waktu papa ngomong seperti itu. Kadang tuh saya terlalu fokus ya cari duit ya, sampai-sampai kadang tuh lupa untuk sempetin waktu buat orang tua saya. Kadang saya juga lupa kalau orang tua kita itu lebih butuhnya itu waktu dan perhatian dari kita daripada uang yang kita kirimkan. Jadi refleksi pribadi buat saya juga sih. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya kali ini. Semoga video ini dapat menjadi insight baru untuk Sobat Maya dan ada manfaatnya juga nih bagi Sobat Maya yang udah nonton sampai habis. Bagi Sobat Maya yang saat ini lagi bergumul dengan pekerjaannya, tetap semangat ya. Mendingan capek cari duit daripada capek nganggur. Seriusan deh. Dan bagi Sobat Maya yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk resign, pastikan ya Sobat Maya udah mempersiapkan juga nih hal yang penting seperti dana darurat. Karena kita itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kalau misalnya langsung sukses, ya itu puji Tuhan lah ya. Tapi kadang tuh kan Tuhan kasih kita cobaan ya. Dikasih gagal dulu, baru kemudian kita berusaha lagi, gagal, dan kemudian baru berhasil. Dan bagi Sobat Maya yang baru aja resign, welcome to the club. Karena udah memutuskan untuk resign, kenapa nggak berjuang semaksimal mungkin? Bener nggak? Yuk kita gunakan waktu kita sebaik mungkin, lakukan hal-hal yang berfaedah, dan kita bangun masa depan yang lebih cerah. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.